Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bertransaksi di Siplah. Langsung saja kita buka siplah.kemendikbud.go.id. Kemudian kita kunjungi Siplah. Nah, di situ ada marketplace, 6 marketplace yang sudah disetujui di Siplah. Kali ini kita akan latihan bertransaksi di toko ladang. Nah, kita klik di toko ladang atau bisa melalui link bio deskripsi video ini. Nah, langsung saja kita klik masuk, kemudian masuk menggunakan Dapodik. Di situ nanti yang bisa kita gunakan adalah akun kepala sekolah maupun akun bendahara yang sudah diberi tugas di Dapodik dan sudah disinkron. Jadi kalau belum bisa, dan juga harus sudah terverifikasi akunnya di Dapodik. Nah, setelah kita masuk, kita menggunakan link yang ada di deskripsi, maka kita akan diarahkan ke toko yang kita tuju. Kita bisa pilih barang di situ yang kita butuhkan. Kita bisa lihat semua barang yang ada di toko. Kita bisa sortir berdasarkan harga, berdasarkan yang lain-lain. Kita bisa sortir di situ. Kalau sudah menemukan barang yang kita inginkan, kita bisa langsung klik pada barang yang akan kita beli. Maka kita akan diarahkan ke halaman barang yang kita tuju. Di situ ada tambahkan ke troli. Kalau kita ingin menambah barang lain, kita masukkan dulu ke keranjang, atau tambah ke perbandingan kalau kita ingin membandingkan dengan barang dari toko lain, atau kita bisa klik nego. Tapi kalau sudah yakin, langsung saja kita klik beli sekarang yang warna hijau. Nah, selanjutnya kita periksa lagi harga yang harus kita bayar, total pajak dan ongkir. Karena di sini saya mendapat gratis ongkir, maka ongkirnya Rp0, jadi tidak ada ongkir di sini, gratis ongkir. Maka kita sudah yakin, sudah benar. Kalau kita ingin menambah kuantitas barang, kita tinggal klik tambah plus. Kalau kita ingin membeli 2 buah barang, kita tinggal nambah volumenya. Kemudian kalau sudah yakin, kita langsung klik saja lanjut ke pemesanan yang berwarna orange. Selanjutnya di situ kita bisa pilih kurir. Kurir kita gunakan saja kurir toko, nanti terserah toko mau dikirim menggunakan apa. Atau kalau kita ingin menggunakan JNE, JNT, si cepat atau pos juga bisa. Kita tinggal pilih saja. Di sini saya menggunakan kurir toko karena akan dikirim langsung oleh tokonya. Kemudian kita juga bisa pilih sumber pendanaan di situ. Misalnya kita pilih bos reguler, bos kinerja, atau bos afirmasi. Di situ ada pilihannya. Dan setelah kita periksa semua alamat pengiriman dan lain-lain sudah benar, jasa pengiriman, kita juga bisa memberi catatan untuk toko. Kita klik di kolom catatan pengiriman, kita bisa tambahkan di situ keterangan. Misalnya kalau di sekolahan tidak buka pada sore hari, bisa ke mana dikirimkan barangnya, ditaruh saja di catatan. Kemudian kalau sudah yakin benar semua, klik pesan dan kirim yang warna oranye. Maka status barang kita akan berubah, statusnya menunggu diproses pemilik toko. Jadi yang kita lakukan adalah menunggu lagi transaksi kita diproses oleh toko. A few moments later. Setelah
diproses oleh toko. Di situ ada estimasi pengiriman atau pengerjaan barang. Di situ ada 7 hari, itu estimasi saja, bisa lebih cepat, kadang 1 hari juga sudah bisa sampai kalau dekat tokonya. Itu estimasi 7 hari, kita bisa tolak tawaran, batalkan transaksi, atau terima. Jadi ada merah, ungu, sama hijau. Kalau kita sudah mau menerima atau yakin, kita klik yang hijau, terima. Maka akan ada notifikasi Anda menyetujui tawaran pengerjaan 7 hari itu. Kita klik OK saja, kita OK. Nah, maka statusnya akan berubah. Selama status barang belum dikirim oleh toko, di situ masih kita bisa membatalkan transaksi. Jadi tombol batalkan masih ada di detail. Kita juga bisa cetak surat pemesanan, surat pesanan. Di detail ada kita cetak, tapi sebaiknya kita cetak di akhir saja semua sekaligus untuk pelaporan, dokumen pelaporan kita. Kalau kita mau simpan dulu sebagai PDF juga bisa kita simpan, nanti di akhir kita bisa print semua. Ini dokumen pemesanan. A few moments later. Setelah barang dikirimkan, maka tombol batalkan sudah tidak ada. Kita hanya ada tombol komplain, detail, dan terima barang. Jadi kalau barang sudah dikirimkan oleh toko, kita sudah tidak bisa membatalkan. Kita tinggal klik terima barang kalau barang sudah diterima. Selanjutnya, karena kita sudah klik terima barang dan sudah yakin barang kita terima dalam kondisi yang baik, maka selanjutnya yang wajib kita lakukan adalah mengisi BAST atau berita acara serah terima barang. Nah, karena saat ini di toko ladang sudah menerapkan BAST digital, jadi kita cukup mengisi saja nama penerima barang. Kita bisa isikan nama bendahara atau kepala sekolah sebagai tanda terima bahwa kita telah menerima barang secara digital. Jadi kita tidak perlu mengeprint dulu berita acara serah terima barang tersebut. Kita cukup isikan saja nama pejabat penerima, bisa bendahara atau kepala sekolah atau yang lainnya, kita isikan. Jika sudah terisi semua, kita tinggal klik simpan BAST, maka akan tersimpan dokumen BAST kita. Selanjutnya yang kita lakukan adalah atur pembayaran. Warna biru, di situ ada tombol atur pembayaran. Kita klik, kemudian kita isikan, tapi pastikan kita sudah melakukan pembayaran ke rekening yang tertera di situ. Saya juga tidak sarankan menggunakan bank yang saya gunakan di situ karena verifikasinya agak lama. Jadi gunakan saja Bank Jatim. Kita bisa gunakan ATM atau internet banking atau yang lainnya, metode yang lainnya. Pastikan sudah melakukan pembayaran sesuai nominal yang ada di situ, kemudian catat tanggalnya, jamnya, kita masukkan di situ, harus sesuai dengan yang ada di bukti pembayaran yang kita lakukan.
Jadi kita sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu ke rekening tujuan marketplace yang tertera di situ, kemudian kita scan bukti pembayarannya, kemudian detailnya kita isikan di situ semua, mulai rekening, nomor rekening yang kita gunakan untuk mentransfer, tanggalnya, jamnya, semua harus sama biar nanti mudah dalam pelacakan transaksi kita di marketplace. Nah, karena kita sudah menyelesaikan semua tugas kita, selanjutnya kita hanya butuh untuk mencetak dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk pelaporan. Jadi untuk verifikasi itu nanti sudah menjadi urusan dan kewenangan toko, karena dana akan ditransfer oleh marketplace ke penyedia barang. Kita hanya tinggal mencetak dokumen yang kita gunakan untuk pelaporan dan sudah menjadi tugas marketplace. Verifikasi uang akan dikirim ke toko. Kewajiban kita sudah selesai, kita hanya tinggal mengatur pelaporan kita.